সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি, সাগর ও নদী। Beten to Allah تضرهم beten prete yedim kerkoim Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أني مجدرج كوكو بدلي رازاني أمرازتو Allahu 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 Allah, Allahu 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا Allahu 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 Allah, Allahu 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 Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah berfirman yang bermaksud, maka bertasbihlah dengan memuji Allah Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya,
Sesungguhnya dia, yakni Allah, adalah Maha penerima taubat. Al-Quran surah An-Nasr ayat yang ketiga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, bertemu kita kembali dalam rangka meneruskan pengajian kita berkenaan dengan al-adhkar, yakni zikir-zikir, menyebut mengingat nama Allah dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, seperti yang kita sebutkan pada pertemuan kita yang lalu, kelebihan-kelebihan orang-orang yang berzikir kepada Allah siang dan malam, pagi dan petang. Maka pada kesempatan ini pula kita akan menyampaikan melalui hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun, fa kullu tasbihatin sadaqatun, wa kullu tahmidatin sadaqatun, wa kullu tahlilatin sadaqatun, wa kullu takbiratin sadaqatun, wa amrun bil ma'ruf sadaqatun, wan nahyu 'anil munkar sadaqatun, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Nah, di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ada sedekah atas setiap organ tubuh salah seorang daripada kamu. Setiap satu tasbih adalah sedekah, setiap satu tahlil adalah sedekah, setiap satu takbir adalah sedekah, menganjurkan yang ma'ruf adalah sedekah, mencegah yang mungkar adalah sedekah, ya. Semua itu kata Nabi boleh digantikan dengan 2 rakaat di waktu duha. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Saya ingin menyentuh tentang hadis Nabi SAW yang tadi kata Nabi ada sedekah atas setiap organ tubuh badan kita. Saya pun tidak pasti berapa banyak organ tubuh kita ini. Walaupun mengatakan bahwa organ-organ tubuh kita ini terdiri pada 360 organ, ya. Nah, tetapi di sini kata Rasulullah, setiap satu organ itu boleh mendatangkan pahala seperti pahala tasbih. Nah, kemudian setiap tahlil itu apa? Tahlil yang ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap satu takbir itu apa? Ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Menganjurkan yang ma'ruf, artinya mengajak orang kepada kebaikan, itu pahala sama dengan pahala sedekah. Kemudian mencegah, menghalangi orang daripada melakukan kemungkaran adalah sedekah. Tetapi kata Nabi, semua itu boleh digantikan. Dengan apa? Dengan 2 rakaat salat duha saja. Jadi di sini menunjukkan bahwa hebatnya ganjaran pahala salat duha. Kata Nabi apa? Dzalika wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Yang kata Nabi apa? Semua itu boleh digantikan dengan 2 rakaat salat duha. Nah, jadi salat duha sekali lagi adalah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah? Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi 3. Yakni kata Abu Hurairah, kekasihku yakni Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepadaku, kata Nabi, dengan 3 perkara. Saya ulangi, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam, yakni kata Abu Hurairah, kekasihku yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, telah memesan kepada aku atau mewasiatkan kepada aku atau menasihatkan kepada aku 3 perkara penting. Apa dia itu?
Kata Rasulullah, siyami thalathatin ayyamin min kulli syahrin. Yakni puasa 3 hari pada setiap bulan. Ini namanya puasa Yaumul Abyad, hari-hari putih. Yakni 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ini pesan Rasulullah, kata Abu Hurairah. Yang kedua apa dia? Pesan Rasulullah, wa rak'atai ad-duha. Sekurang-kurangnya 2 rakaat salat duha. Kemudian apalagi yang ketiga? Wa an utira qabla an anama. Kata Nabi, jangan lupa engkau salat witir sebelum engkau tidur. Jadi ini dalil hadis menunjukkan bahwa tentang pentingnya salat duha, di mana tadi salat duha 2 rakaat itu dapat menutupi semua organ-organ tubuh kita daripada pahala sedekah. Kalau barangkali kita nak bertasbih, bertahlil itu bukan tidak boleh, tapi barangkali mungkin waktu tidak sempat dan sebagainya, tetapi itu dapat ditutupi. Dengan cara apa? Dengan cara salat duha, kata Nabi, sekurang-kurangnya rakaatain 2 rakaat. Maka berkesempatan ini para jemaah sekalian, saya ingin mengajak kita semua memahami tentang keutamaan salat duha. Tadi sudah sebutkan keutamaannya, ya. Dia dapat menutupi atau dapat menggantikan semua organ-organ tubuh badan kita daripada mendatangkan pahala. Nah, oleh karena itu kita bicarakan tentang waktu duha. Waktu salat duha ini, kalau dalam hadis Nabi atau dalam fikih sebut, waktunya ialah matahari naik sepenggalahan. Ini bahasa kampung pun susah kita nak pahami. Jadi untuk kita nak mudah memahaminya, tak usah kita gunakan kata-kata matahari naik setinggi sepenggalahan. Mungkin sulit nak memahaminya. Pakai jam saja. Ya, ini salat duha itu sudah bermula jam 7.30 sudah boleh. Dan paling tepat sekali pukul 8 atau duha. Kemudian duha ini, tuan, waktu duha ini adalah waktu yang terbaik. Sebab Nabi kita Muhammad, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sendiri berkata, wadduha, demi waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu duha. Artinya apa? Di antara waktu-waktu yang terbaik itu waktu duha. Yani jam 8 saya katakan tadi, tatkala matahari mau naik. Nah, jadi jam 7.30 sudah boleh, ya. Tapi kalau kita nak pilih waktu ini sebenarnya ada 3. Ada namanya waktu ifdali yang terbaik. Ada waktu namanya ikhtiari, waktu yang kita pilih. Kalau tadi katakan salat duha itu boleh bermula jam 7.30 pagi. Tapi jam 10 kalau nak buat boleh. Ya. Nah, itu namanya ikhtiari. Kalau ifdali tadi di awal waktu. Jam 8 itu namanya waktu ifdali yang paling terbaik. Kemudian ada waktu ikhtiari yang kita pilih. Pukul 9, pukul 8, pukul 9, pukul 10. Selagi belum masuknya waktu zuhur, selagi itu boleh melaksanakan salat duha. Itu namanya jawazi, waktu yang boleh. Jadi waktu yang boleh tadi, sebelum masuknya waktu zuhur, kita jawazi, boleh melaksanakan salat duha. Jadi ingat, ya, ifdali, ikhtiari, jawazi. Ini waktu. Nah, tentu mungkin ada yang bertanya, Ustaz, macam mana cara-cara salat duha itu? Pertama sekali kita pahamkan bahwa walau bagaimanapun salat duha ini adalah salat yang sunat. Tapi sunat ini termasuk dalam kata-kata mustahabun. Apa dia? Yang disukai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika para sahabat pernah berkata, tatkala kami melihat Rasulullah melaksanakan salat duha, seakan-akan kata mereka salat duha itu adalah wajib. Sebab apa? Nabi tak pernah tinggalkan. Gitu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan salat duha. Nah, jadi caranya sama seperti kita melaksanakan salat sunat lainnya, cuman tentu berbeda niatnya. Kalau kita niat, manakala kita bicara masalah niat, itu dalam hati. Kalau kita mau ucapkan dengan mulut, ya boleh. Usalli sunat ad-duha raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku salat sunat duha karena Allah Ta'ala. Nah, itu artinya. Kemudian apa lagi?
Setiap 2 rakaat 1 salam. Ya, setiap 2 rakaat 1 salam. Oke? Bilangan rakaatnya berapa? Bilang rakaatnya tidak terbatas, selagi kita mampu buat. Tapi ingat, setiap 2 rakaat, sekurang-kurangnya tadi, setiap 2 rakaat itu 1 salam. Kemudian bagaimana pula dengan bacaannya? Bacaan-bacaan ayat-ayat atau surah-surahnya. Walau bagaimanapun, yang namanya bacaan surah tidak ada yang wajib. Tidak mestinya wajib engkau baca surah ini. Kalau seandainya kamu tak baca ini surah, salat duhamu tak sah. Lah, itu tidak ada. Yang jelas, pada rakaat yang pertama, Fatihah. Fatihah wajib. Itu mesti. Ya. La salata liman lam yaqra' bi fathil kitab. Tidak dikatakan seorang bersalat kalau tak baca Fatihah. Itu sudah umum orang tahu. Kemudian kalau memang pula kita hafal surah-surahnya, ulama menganjurkan kepada kita pada rakaat yang pertama tadinya setelah kita baca Fatihah, dianjurkan kita baca surah Asy-Syams, yakni wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha ila akhirih. Sampai penghabisan. Tapi Pak Ustadz, saya tak bisa hafal semua ayat itu. Hanya saya hafal dalam berapa ayat saja. Umpamanya saya hafal Ustadz dalam 3 ayat, ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kalau hafal semua, terbaik. Oke. Kemudian bagaimana dengan rakaat yang kedua? Rakaat yang kedua setelah Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surah duha. Ini wadduha wal laili idza saja. Ya, itu pasangan dia. Surah Asy-Syams pada rakaat yang pertama setelah Fatihah dan surah duha pada rakaat yang kedua setelah baca Fatihah. Demikian seterusnya, ya, selesai. Jadi habis setiap 2 rakaat 1 salam, setiap 2 rakaat 1 salam. Kemudian apa dia kelebihan salat duha? Ini yang penting. Apa kelebihan salat duha ini? Banyak para hadirin. Kelebihan salat duha ini yang kita boleh catat, ya, tapi yang tak tercatat pun banyak. Ya. Allah telah mengetahui. Allah lebih mengetahui tentang kelebihan salat duha tersebut. Walaupun kita tahu kita pun tak seberapa. Tapi walaupun bagaimanapun, untuk membangkitkan semangat gairah kita, perlu juga kita mengetahui serba sedikit kelebihan salat duha tersebut untuk pemangkin, supaya kita bersemangat. Kadang-kadang kita ni tak bersemangat ni. Kenapa tak semangat? Sebab kita tak mengerti. Jadi mengerti, memahami itu amat penting. Contoh gini para hadirin sekalian. Kenapa orang mati-matian cari duit? Sebab orang tahu nilai duit. Dengan adanya duit itu berbagai-bagai dia boleh beli. Oleh kerana itu dia mati-mati cari duit. Sampai kadang-kadang orang cari duit di dasar laut sana pun diselami. Pasal duit punya pasal. Sebab apa? Sebab dia tahu nilai duit. Jadi kalau kita tahu nilai ibadah itu demikian. Ya, kalau kita tahu nilai ibadah. Sebagai contoh lah, kata Rasulullah. Salat sunat sebelum subuh. Ya, sebelum salat fardu subuh, salat sunat dulu sebelumnya. Apa kata Rasulullah? Kelebihan salat sunat sebelum subuh itu, kata Rasulullah, itulah lebih baik daripada bumi dan langit beserta isi keduanya. Coba bayangkan tuan, itu hadis sahih. Nah, bayangkan kalau kita memahami itu. Lebih baik daripada langit, bumi dan isi keduanya. Bayangkan di langit sana. Ya, bayangkan di bumi. Itu kata Rasulullah lebih baik. Ganjaran pahala salat sunat subuh tadi itu. Itu maka kita perlu mengerti, ya. Demikian juga serba sedikit kelebihan salat duha ini, ya. Yang pertama sekali kata Rasulullah, salat duha ini kelebihan dia akan membuka pintu-pintu rezeki. Ini penting. Nanti kita sentuh dalam doa dia, membuka pintu-pintu rezeki. Para jemaah sekalian, manakala kita berbicara masalah rezeki, jangan pula kita ada duit, asalkan duit rezeki, asalkan rezeki duit. No. Rezeki itu bukan hanya uang ringgit, ya, bukan hanya uang ringgit. Rezeki itu luas. Ya. Sehat, selamat, aman, damai, sejahtera, itu semua rezeki. Apa artinya kita ada punya duit kalau tak sehat?
Nah, jadi kesehatan itu rezeki. Kelapangan masa itu rezeki. Sekarang orang waktu sempit terus, ya. Kejar sana, kejar sini, pergi sana, pergi sini, tahu waktu habis. Maka kata Nabi, nikmatani maghdudatan, ada dua nikmat yang orang kadang-kadang lupa. Di antaranya apa? Al-faragh. Nikmat keluasan waktu. Mana apa itu? Waktu semakin sempit, semakin sempit. Sebagaimana juga dunia hari ini makin sempit, makin sempit, makin sempit. Allahu Akbar. Jadi, ingat, bahwa salah satu fadilah kelebihan salat duha itu ialah sebagai pembuka pintu-pintu rezeki. Dan saya katakan tadi, ingat, rezeki bukan hanya sekadar uang ringgit. Rezeki itu luas maknanya dan hakikatnya. Kemudian apa lagi? Dengan salat duha itu kata Nabi dapat mendatangkan ketenangan dalam hati. Sekarang ini banyak kita hati yang tak tenang, ya. Resah, gelisah. Kadang-kadang bukan susah, hati tak senang nih karena tak punya duit. Duit ada tapi hati tak senang juga. Bukan hati tak senang disebabkan tak punya rumah. Rumah ada. Tapi tak tenang. Jadi maknanya ketenangan itu adalah satu rezeki atau nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita nak mendapatkan ketenangan hati tadi? Salah satu di antaranya teruskan melaksanakan salat duha. Teruskan salat duha itu. Sebab salat duha mendatangkan ketenangan di dalam hati. Yang ketiga apa dia? Mendatangkan kesehatan tubuh badan. Kadang-kadang badannya sehat, tapi hati tak sehat. Badan sehat, hati tak sehat. Ada pula hati sehat, badan pula tak sehat. Hati ni dalam ni semua bagus. Kencing manis tidak ada, kolesterol tak ada, jantung tak ada, apapun tak ada. Tapi di luar pak beku di sana, beku di sini, Allah, ini pun satu hal juga. Badan tak sehat dia. Oleh karena itu salat duha ini mendatangkan mendatangkan kesehatan tubuh badan. Kadang-kadang tubuh badan kita tak sehat. Kaki sakit, nak berjalan pun tak boleh. Mana kekuatan tak ada. Kesehatan tak ada. Maka salah satu di antara kelebihan salat duha ini ia akan mendatangkan kesehatan pada tubuh badan. Nah, kalau nak sehat, orang lain nak sehat, laksanakan salat duha itu. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi, kelebihan salat duha itu ialah rezeki yang mencukupi dan barakah. Mencukupi dan barakah. Kadang-kadang dah cukup tapi tak barakah. Sudah ada, masih kurang lagi. Sudah lagi, mau lagi. Akhirnya menjadi gila. Lagi, sampai gila. Nah, jadi di sini salat duha itu apa katanya? Rezeki yang mencukupi, sedikit tapi cukup. Kenapa? Barakah. Jadi masalah rezeki dan Tuhan bukan sekadar banyaknya yang diusahakan, tapi barakahnya. Ya, kita kadang-kadang kita kejar jumlahnya banyak, jumlah banyak, tapi tak ada barakah. Nah, sekarang tukar. Kita hari ini dan seterusnya tidak mengejar jumlah. Sebab kalau jumlah kita kejar, jumlah yang kita dapati, memang tak ada cukupnya, tak ada sudahnya. Tapi kalau barakah, insya Allah, yang sedikit itu dapat menutupi segala kebutuhan kita. Dan juga dapat mendapat ketenangan jiwa. Ya, kaya tidak, tapi serba cukup. Alhamdulillah. Nah, ini. Kata Rasulullah bahwa di antara kelebihan salat duha tadi itu rezeki yang mencukupi plus barakah. Ini yang kita cari, barakahnya itu. Umur yang barakah. Umur yang barakah itu bukan umur panjang. Umur dia tak panjang, pendek aja, tapi semua isi nilai hidup dia per detik ibadah kepada Allah. Coba tengok, Rasulullah umur 63 tahun ini. Imam Syafi'i umur 63 tahun. Ya, Imam Nawawi rahimahullah yang kita baca kitabnya ni meninggal hanya umur 45 tahun. Tapi semua per detik, per napas nilai-nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Ini katakan barakah. Anak yang barakah. Anak enggak banyak, hanya 2 orang aja umpamanya, tapi saleh dan salihah. Contoh Nabi Allah Ibrahim, anak enggak banyak,
2 orang saja anak. Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak, 2 orang. Tapi anak yang barakah, dapat menggoncang dunia. Kita pula anak banyak, tapi bukan menggoncang dunia, melainkan memenuhi penjara. Penjara sana masuk, di sini ada. Inilah makna tak barakah. Nah, di rumah tangga barakah, semakin lama berumah tangga, semakin intim, semakin akrab, semakin cinta. Itu contoh barakah, bukan habis manis sepah dibuang. Nah, nak mendapatkan barakah bukan mudah, tapi ada jalannya. Apa dia? Teruskan, tingkatkan dalam kita melaksanakan salat duha insya-Allah. Dan yang kelima apa tadi? Yang kelima, hasil daripada salat duha atau kelebihan salat duha ini ialah melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah, zuriat yang saleh dan salihah. Yang ini penting perhatian sekalian. Kita tidak perlu kata-kata dia anak banyak tapi saleh. Kalau nanti kita mati meninggalkan dunia ini, apa yang menolong kita di sana? Harta? Tak ada. Kalau tadi harta hanya cukup-cukup makan saja. Apa yang dapat menolong kita? Amal kita, kadang-kadang amal kita pun cukup-cukupan. Tapi ada satu yang kelebihan. Apa dia? Dia meninggalkan anak saleh dan salihah. Kata Nabi apa? Wa walidin salihin yad'u lahu. Ini title anak nih, bukan title doktor. Dia meninggalkan anak berpangkat doktor. Dia meninggalkan anak berpangkatkan insinyur atau engineering. La, Nabi tak sebut itu. Nabi sebut wa walidin salihin. Dia meninggalkan anak yang saleh. Yad'u lahu, yang dia doakan mak bapak dia. Ini bagaimana untuk kita mendapatkan anak yang saleh? Galakkan salat duha. Ini saya ingatkan sekali lagi ya. Bagi yang sekarang ini sedang mengandung umpamanya, banyakkan salat duha. Anak yang dalam kandungan ini kita bawa salat duha, subhanallah. Di samping nanti anak itu anak yang cergas, anak yang cantik, anak yang saleh. Cantik, baratkan matahari tadi itu mau naik. Kemudian anak yang berjaya, sebab bagaikan matahari mau naik, makin terang hidupnya. Dunia akhirat. Jadi jangan tengah-tengah hamil, kadang-kadang hamil bawa anak yang hamil nonton film kartun Doraemon. Lahir anak macam Doraemon jadinya. Jangan. Galakkan anak ini yang dalam kandungan. Bawa salat sunat duha, dan juga kalau boleh tahajud malam-malam. Minta kepada Allah. Semoga anak yang dalam kandung itu menjadi anak yang saleh dan salihah, anak yang berjaya dunia akhirat. Kemudian selanjutnya para hadirin sekalian ya. Kelebihan duha ini ialah dipermudahkan urusan dalam seharian. Sekarang ini urusan kita banyak. Habis satu masalah, datang masalah. Tak habis-habisnya. Ya. Nah, jadi dengan adanya salat duha ini, insya Allah dipermudahkan Allah Ta'ala urusan kita dalam seharian. Mudah. Ya. Lancar urusan kita insya Allah. Kalau sudah lancar urusan, ya bermakna berjayalah kita. Nah, dan yang terakhir kelebihannya ialah terampun, ya, mendapat ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kelebihan kehebatan salat duha itu sendiri. Yang tadi sudah kita sebutkan, dia bagaikan pahala tasbih, tahlil, tahmid, dan dia dapat menutupi semua organ-organ tubuh badan kita ni. Sebab tubuh badan kita ni boleh mendatangkan pahala seperti tasbih, tahmid tadi. Tapi kalau kita tidak boleh membuatnya itu satu persatu, kata Rasulullah, cukup engkau cantumkan dia menjadi satu, yakni salat duha rak'atani, 2 rakaat saja, sekurang-kurangnya. Lebih banyak, lebih bagus. Maka na aksaru fi'lan, aksaru fadlan. Barang siapa yang banyak berbuat kebaikan, banyaklah dapat kelebihan insya-Allah. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tambahan lagi. Kata Rasulullah, ma aqrabul 'abdi rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a fihi. Kata Nabi, sedekat-dekatnya seseorang hamba Allah itu kepada Tuhannya adalah dalam masa dia bersujud. Maka kata Nabi, perbanyakkanlah kamulah doa dalam sujud. Ini doa dalam sujud. Bermakna doa dalam sujud itu makna kita berdoa
pada waktu yang terbaik, waktu salat. Kemudian di tempat yang baik, tempat kita bersalat. Dan masa yang baik, semasa kita dalam bersalat. Maka oleh karena itu, sebaik-baiknya doa itu, sedekat-dekatnya hamba itu kepada Allah Tuhannya, adalah waktu hamba itu bersujud. Maka kata Nabi, perbanyakkan kamulah doa dalam sujud. Maka di sini tambahan, ya, dalam sujud terakhir kita tadi, setiap kita sujud terakhir dalam salat duha, ya, di samping kita membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 5 kali, 9 kali dan seterusnya, kemudian yang terakhir sekali kita dianjurkan membaca doa wahabli ya wahhab. Ingat ya, wahabli ya wahhab ilman wa hikmatan warzuqni ya razzaq kulli musahhala. Tapi jangan baca kuat, baca dalam sujud biasa. Wahabli ya wahhab, kasihilah aku wahai yang maha pengasih. Ilman wa hikmatan, ilmu dan hikmah. Ya. Warzuqni ya razzaq, berilah aku rezeki wahai yang mempunyai sumber rezeki. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Kulli musahhala, jadikanlah segala sesuatu itu bagi aku mudah, apa juga mudah. Ini bacaan dalam sujud terakhir masa kita melaksanakan salat duha. Saya ulangi, wahabli ya wahhab ilman wa hikmatan warzuqni ya razzaq kulli musahhala. Berapa kali nak baca Pak Ustaz? Ya sekurang-kurangnya baca 3 kali. Lebih tak apa. Lebih baik. Nah, nih, kemudian doa duha itu. Coba cantiknya doa duha itu. Allahumma inna duha'a duha'aka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana su'uban fasahhilhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Atini ya Allah ma ataita min ibadika salihin. Apa makna doa itu? Cukup indah. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu. Sebagaimana saya katakan di awal tadi, Allah bersumpah dengan waktu duha, wadduha, demi duha. Kemudian apa lagi? Keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, wal quwwata quwwatuka, kekuatan adalah kekuatanmu. Tadi Pak, dia dapat menghilangkan penyakit-penyakit lemah badan. Ini lemah ni bukan lemah badan, lemah ekonomi, apalagi lemah otak. Itu semuanya dapat dikuatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah kekuatan adalah kekuatanmu. Penjagaan adalah penjagaanmu, wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka, penjagaanlah penjagaanmu. Bayangkan kita dijaga oleh Allah. Ya Allah, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu. Ya Allah, jika memang rezekiku ada di langitmu, ya Allah tolong kau turunkan. Kita tak tahu rezeki kita di mana. Mungkin di langit, minta turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Jika memang rezekiku ya Allah ada di bumimu, tolong engkau keluarkan. Dari langit engkau turunkan, dari bumi ini tolong engkau keluarkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Ya Allah, jika memang rezeki itu jauh, rezeki aku jauh, ya tolonglah engkau dekatkan ya Allah. Kadang-kadang kata orang ya, rezeki dia di mulut boleh keluar juga balik. Itu yang dekat, boleh yang jauh. Ini yang jauh, tolong dekatkan. Wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana su'uban fasahilhu. Ya Allah, jika memang rezeki aku susah sangat, tolong kemudahkan ya Allah. Itu tadi kulli musahhala,
Segala sesuatunya bagi kau yang tolong kau mudahkan. Kalau Allah sudah memberikan sesuatu, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi, wa in kana ba'idan faqaribhu, yang jauh tolong dekatkan, wa in kana su'uban fasahilhu, jika susah tolong mudahkan. Wa in kana qalilan fakathirhu, ya Allah jika memang rezeki itu sedikit, ya tolong kau banyakkan ya Allah. Setidak-tidaknya lah engkau banyakkan barakahnya. Mungkin sedikit jumlahnya, tapi banyakkan barakahnya. Dan yang terbaik kita mohon kepada Allah, banyak jumlahnya, banyak barakahnya. Wa in kana, apa tadi? Sedikit tolong banyakkan. Wa in kana qalilan fakasruh. Lalu, wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, jika memang rezekiku ini ya Allah kotor, tidak bersih, tolong ya Allah engkau bersihkan. Tolong ya Allah engkau bersihkan ya Allah. Rezeki yang bersih. Allah thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, Allah tak terima kalau benda tak baik. Kadang-kadang mungkin para hadirin sekalian, ya, kita menengok rezeki kita ini banyak, ya, banyak, tapi tak baik. Tak baik. Banyak jumlahnya. Sangkinkan tadi saya katakan tidak baik, dengan banyaknya jumlah yang kita dapati, lagi banyak pula masalah yang kita hadapi. Ini ketentuan, tak gunalah. Nah, wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, jika memang dia kotor, tolong bersihkan ya Allah. Ya, minta bersihkan ya Allah, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa kita kata? Ya Allah, atini ya Allah, apa yang kumohon tadi ya tolong ya Allah engkau penuhi semua itu. Ma ataita min ibadika salihin, seperti mana mudahnya engkau ya Allah memberikan sesuatu itu kepada hamba-hambamu yang saleh. Bagaimana hamba-hamba saleh? Minta aja dapat, minta saja dapat. Ya. Begitulah hamba-hamba yang saleh. Jadi kita mohon begitu. Ya Allah, berilah kemudahan seperti mana engkau berikan kemudahan-kemudahan kepada hamba-hambamu yang saleh ya Allah. Inilah di antara doa-doa, arti doa yang kita baca dalam salat duha tersebut. Justru itu, sekali lagi, marilah sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Di samping kita melaksanakan salat tahajud, di samping kita melaksanakan salat-salat sunat rawatib, hajat, taubat, duha jangan lupa. Ya, mudah-mudahan dengan adanya salat duha yang kita laksanakan itu, Allah Subhanahu wa taala memenuhi hajat-hajat yang kita perlukan seperti yang terkandung dalam doa-doa tadi, dan juga seperti mana yang kita sebut tentang kelebihan-kelebihan doa tersebut. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuk kita ke jalan-jalan yang diridainya di mana juga kita berada. Saya rasa demikianlah perjumpaan kita pada kali ini, dan insya-Allah pada kesempatan lain kita akan bertemu lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله
तेरी चावर करता है तू बरकतों से दामन भरता है तू Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 সৃষ্টি করেছ সুন্দর পৃথিবী মানুষ পশু পাখি সাগর নদী Bitten to Allah